Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang dan terima kasih teman-teman Narabala Kiswa, kajian, siniar, dan dakwah. Selamat bergabung di channel YouTube kami, Soal Kajian. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman dan keluarga sekalian. Karena forum kita dan konten-konten kita sangat diminati oleh halayak ramai. Sampai hari ini angka di sosial media khususnya itu semakin meningkat. Followersnya meningkat juga. Apakah karena kita menghadirkan naratamu yang meningkat? Berkelas semuanya. Sampai kita tidak sangka ada banyak kegaduhan. Oke, pada malam hari ini kita akan menghadirkan sosok yang sangat inspiratif dan fenomenal. Fenomenal di bidang beliau, dan saya kira teman-teman Narabala Kiswa juga harus mendapat fenomenal itu. Oke, sebelum itu mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada para pendiri bangsa kita, para ibu nyai, bapak nyai, bapak kiai, para ulama, dan semua ilmuwan yang telah berjasa di Republik Indonesia ini. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita hadirkan naratamu kita, Mas Dr. Aven Sena. Selamat datang, Mas Aven. Selamat. Kalau selamat datang apa jawabnya? Waalaikumsalam. Oke, general sekali. Tentunya kita juga didampingi oleh dua nara. Yang pertama adalah Nara Fikih, yaitu Mas Rizal. Kemudian ada lagi Nara satu lagi, Nara Sains, Mas Aji. Kadang Nara Fikih jadi Nara Sains. Kalau Mas Aven Nara tamu dan juga Nara terbang. Karena ibu penerbangan. Masa yang terbangan ini. Iya, Nara terbang gitu ya. Oke, untuk mengawali mungkin Mas Aven bisa bercerita tentang latar belakang pendidikan, kemudian pengalaman, dan juga misi masa depan yang mencerahkan. Monggo. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aven Sena. Konon saya lahir di Mojokerto, tapi saya lebih bangga disebut sebagai Lare Using dari Banyuwangi. Jadi kurang lebih demikian sebagai perkenalan awal. Putra Banyuwangi berarti ya? Boleh dibilang begitulah. Nah, saya beranggapan bahwa saya berangkat dari latar belakang penerbangan sipil. Jadi barangkali begini, saya akan bercerita kenapa kok masyarakat dunia ini merasa perlu mengurus penerbangan sipil. Itu kita mulai dari situ. Jadi secara sejarah, ketika Perang Dunia I itu dulu pesawat sudah ada, dipakai hanya untuk nganter pos, paling ya untuk tujuan mata-mata dan lain-lain. Perang Dunia II udah mulai agak lebih kencang lagi, banyak, udah buat untuk perang-perangan segala. Kecepatan selesainya tahun 45 selesai. Wah, pesawatnya masih banyak. Diapain ini gunanya? Kalau begitu. Ya kan kalau nggak diapa-apain kan nganggur, nggak ada gunanya. Nah, Harusnya perang lagi gitu ya. Ya, capek. Masyarakat dunia merasa dirinya capek. Kemudian di Chicago, para pemenang Perang Dunia Kedua itu bermusyawarah mereka. Kurang lebih demikian. Ini sumber daya penerbangan kita masih banyak. Mau kita apain ini? Maka lahirlah kemudian namanya Konvensi Chicago. Konvensi Chicago itu merupakan cikal bakal dari kemudian lahirnya organisasi penerbangan sipil dunia, atau yang dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai International Civil Aviation Organization. Menariknya dulu kok
justru markas besarnya ICAO ini itu di Montreal di Kanada, bukan di Amerika, atau dulu ada opsi lain di Prancis. Rupanya ada dealing politik, kemudian jalan tengah aja lah di Montreal. Rasa Prancisnya dapat karena Montreal itu adalah kota dengan populasi kedua yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa sehari-hari di kota Quebec. Jadi Quebecois. Jadi Prancisnya kayak Prancis jadul gitu. Nah, ada di sana. Jadi kemudian ada sekian butir-butir kesepakatan yang kemudian secara prinsip adalah bagaimana masyarakat dunia mensepakati bahwa penerbangan sipil ini harus benar-benar digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat, bukan hanya sekedar untuk perang. Nah, jadi begitu. Namun dalam rangka untuk menuju kemaslahatan umat itu mestinya harus ada indikator-indikatornya dong. Ukurannya apa yang harus kita kerjakan? Nah, sekurang-kurangnya kalau kita bernegara punya Pancasila, mulai sila pertama sampai sila kelimanya, kami berpenerbangan itu juga punya 5 sila. Oh ini 5 ini seru nih. Pokoknya kita gunakan ilmu tuk gaduk matuk. Tapi enggak, ini kebetulan memang benar-benar 5. Banyuwanginya. Jadi 5 ini kita sebut sebagai Global Priorities and Strategic Objective. Pokoknya tujuan masa depan kita ngurus penerbangan itu ada 5 ini. Yang pertama adalah the matter of how we conduct aviation safety. Bagaimana keselamatan penerbangan itu bisa dikerjakan. Apa intinya selamat itu? Nah ini agak cocok sama fikihnya. Selamat tuh selamat fit dunia wal akhirah kan gitu kan. Jadi kira-kira gini, keselamatan dan perspektif penerbangan itu adalah bagaimana supaya pesawat itu tidak celaka, tidak terjadi kecelakaan, tidak ada accident. Bahkan kami di penerbangan itu nyaris celaka, itu disebut insiden. Itu kita anggap sebagai kecelakaan. Nyaris ya, Pak. Nyaris. Contohnya apa? Pesawat itu Bapak kalau di atas 30 kaki, paling dekat itu ada 1000 kaki, Pak. Kalau kurang dari 1000 kaki, maka ada namanya TCAS akan bunyi nyaris. Itu nyaris. Itu kalau kejadian kita harus report, Pak. Report ke KNKT, nanti sampai ke ICAO sana. Kenapa? Untuk lesson learn. Nah, bahkan sampai gini, urusannya apa? Bapak bisa bayangkan. Soekarno-Hatta itu kira-kira bandara kita ya. Pesawat terbesar kira-kira yang landing di sana apa? Anggaplah 777 lah, anggaplah begitu ya. Kira-kira 777 itu penumpangnya berapa? 350 hajian lah kira-kira. 350 sampai 400. Kira-kira begitu ya. Anggaplah demikian. Bapak pernah mikirin nggak? 350 itu crash, celaka di tengah runway. Artinya apa? Kita mesti nyiapin ambulan 350 biji. Kan nggak bisa boncengan, Pak. Iya betul. Bapak bisa bayangin itu. Nah itu urusannya begitu. Kita punya namanya airport emergency plan. Bagaimana menggerakkan apabila ini. Itu kalau 1 yang celaka. Kalau 2 dan seterusnya. Nah kita melakukan exercising itu. Pokoknya urusan keselamatan itu adalah nomor satunya. Urusan yang kedua adalah bagaimana kita the matter of ngurus capacity dan efisiensi. Kapasitas dan efisiensi bikin supaya flow penerbangan tuh jadi pas. Bahasa Banyuwanginya trep. Wah, nggak kebanyakan tapi juga nggak kesedikitan. Kalau kebanyakan nanti sesek, Pak. Ada banyak teknologi yang kita gunakan, sistem networking dan lainnya, sequencing dan lain-lain. Bapak tahu nggak? Ini yang menarik ini mesti jadi kontroversi nanti bisa ini. Bapak tahu nggak? Traffic inbound menuju Australia, in majority itu utara sampai northwestnya itu pasti lewat Indonesia, Pak. Lewat terbang aja. Lewat terbang. Enggak, lewat ruang udara kita. Ruang udara kita. Artinya di atas di upper Kalimantan sana itu pesawat wirawiri gitu. Kita sebut overflying ya. Itu bisa puluhan ribu, Pak. Per hari? 80.000 per day. Bapak bisa bayangkan, nah ini matematikanya pinter kawan ini. Pesawat itu kalau kira-kira punya kecepatan 1 mach kilometer per jamnya berapa? Waduh, aku udah lupa ya. 800 kilo per jam, Pak. Bapak bisa bayangkan. Itu kalau dia lewat, itu nggak Pak. Nggak kelihatan di barang.
Dan itu harus kita atur dengan separasi yang tepat, pemisahan yang tepat. Kalau pakai radar 5 sampai 10 mil per ini, nggak boleh tabrakan. Itu puluhan ribu. Kalau mau gangguin Australia misalnya, karena dia nggak mau jualan susu sama daging sapinya ke kita, kita Tutup. bikin gara-gara dikit lah. Tapi tentu ini bukan idenya Pak ya. Jadi kira-kira begitu. Sama kalau saya ada masalah dengan saya kampung sini, saya punya masalah dengan orang kampung sini, di sini ceweknya cakep-cakep. Nah, saya kasih lewat dong. Ya, kira-kira begitu. Sederhananya begitu deh. Tapi isunya bukan itu. Nah, jadi kapasitas dan efisiensi ini bagaimana membuat semua itu menjadi pas. Bapak tahu berapa take off landing di Soekarno-Hatta satu hari? Nggak tahu. 120 pergerakan take off landing. 1.200 Per day. per day, Pak. Itu lihat tiap 5 menit berarti ya? Ya nggak mesti begitu juga, nggak mesti tiap juga. Tapi memang kita mengatur mengelola itu secara apik, ada flow management system yang kita atur, baik di ground maupun di udara. Bahkan kita punya namanya airport collaborative decision making. Jadi Bapak bisa bayangkan secara modeling matematika, ternyata pintu tol yang ada di pintu tol apa namanya itu, tol ke Cengkareng itu juga bisa mempengaruhi Pak adanya kepadatan yang dari situ. Berapa banyak flow kendaraan bisa mempengaruhi kepadatan di Soekarno-Hatta dan lain-lain. Saya pikir teman-teman matematika modeling bisa menjelaskan dengan lebih clear. Itu yang kedua. Ya, sila kedua ya. Sila kedua. Sila ketiga sekarang. Yang ketiga adalah keamanan penerbangan dan fasilitasi. Keamanan penerbangan itu adalah the matter of unlawful interference. Keamanan penerbangan pokoknya kalau ada hal yang mengganggu hukum dan lain itu. Kamu bisa bayangin isu keamanan penerbangan itu relate dengan isu terorisme. Sampai hari ini Bapak merokok pakai vape, itu urusan teman-teman keamanan penerbangan karena bisa meletus Pak. Jadi bagaimana kemudian teman-teman yang terbang itu nggak merasa deg-degan. Nah, kira-kira begitu deh. Nah, kemudian fasilitasi itu bahwa penerbangan ini adalah businesses yang mengatur cross border, lintas negara. Ya. Jadi facilitation itu urusannya CIQ Pak, Custom Immigration Quarantine. Jadi bagaimana ini diatur orang mau keluar melintas negara itu nggak ribet-ribet amat, kira-kira begitu. Nah, yang keempat economic development, selamat, aman, kapasitasnya bagus, tapi nggak cuan, nggak jalan Pak. Nah, Itu nomor 4 ya? Nomor 4. Nomor 5 yang terakhir adalah tentang environmental protections. Jadi kita ngurus bagaimana net zero carbon 2000, saya nggak tahu, kita sepakatnya 2050 atau 2060, kita masih terbelah untuk itu. Tapi pada masanya nanti karbon harus sedikit. Kita di penerbangan itu kalau di pesawat terbang, kalau Bapak terbang ke luar negeri sekarang agak mahalan dikit karena sudah ada pajak karbon. Kita sebut sebagai Carbon Offsetting Reduction Scheme for International Aviation. Di bandara kita sudah punya namanya Airport Carbon Acquisition Program. Jadi kira-kira karbon tuh kayak fat lah di badan kita. Kita pengennya ya nggak hilang sih, paling nggak dikit lah, kira-kira begitu. Terkurang. Nah, ini kurang lebih Pak vision bagaimana penerbangan itu bisa dikerjakan. Menarik. Dan ini hasil musyawarah tadi ya? Oh iya, hasil musyawarah. Dan itu tidak ada penambahan sila Pak ya? Saya pikir ini sesuatu yang sangat sangat dinamik. Jadi begini Pak, gini Mas. Kita di IQ itu dalam bekerja, saya kebetulan pernah menjadi alternate representative Indonesia di IQ periode 2018-2022. Jadi membawa kepentingan kita untuk kita perbincangkan di sana. Jadi di IQ itu ada 2 keputusan, keputusan pakar dan keputusan politik. Apapun kita bawa pakar. Jadi orang pintar-pintar pada di situ. Jadi pertanyaan misalnya hal-hal yang sifatnya teknikalitis. Hari ini misalkan ini rezim kita untuk mengukur untuk mengetahui merekam
merekam kecelakaan penerbangan di pesawat. Itu kan pakai black box. Rezimnya masih voice, Pak. Nah, padahal teknologi video kan lebih keren sekarang. Betul. Tapi karena orang-orang yang ada di konsol yang akan memberikan keputusan politik apakah standar ini bisa di-apply atau tidak, belum sepakat, ya belum jadi. Kira-kira begitu, Mas. Siap. Dari Mas Aji atau Mas Ria dulu ada respon? Ya, sebenarnya gini sih. Saya panggilnya Mas Aven sih biasanya. Oke. Kan beliau ini kan selain dari dulu di IKAU, itu sebelum ke IKAU yang mendirikan sekolah penerbangan di Banyuwangi ya Mas ya? Salah satu. Iya. Ceritain lah kira-kira gimana, dan katanya ada seaplane juga di sana gitu. Nah, itu mungkin menarik juga untuk kita dengar gitu. Oke, Mas Haji. Jadi saya kebetulan adalah pegawai negeri sipil di Kementerian Perhubungan. Saya mendapatkan tugas dari pimpinan untuk kita bisa membangun second flying school setelah Curug. Kita punya yang sudah sangat lama, berdiri sejak 1952. Itu tinggal kalahnya cuma sama Jamu Jago aja ya. Lagi berdirinya. Sama jamu itu ya. Jadi di 2014 kami ditugaskan untuk mendevelop satu sekolah pilot di Banyuwangi. Saya bersyukur, saya kebetulan sekolah kependidikan saat itu, saya manajemen pendidikan. SPD dong. Saya sekolah di ini Pak, di Rawamangun. Jadi kami bikin itu sebagai proyek riset kami. Jadi kita bikin benar-benar sekolah itu menjadi sekolah yang modern. Kita nggak pakai kertas Pak. Kita benar-benar semuanya paperless. Dan itu lebih murah ternyata. Teks-teks kita bagian secara paper dan lain-lain. Kemudian yang menarik adalah sekolah itu pesawatnya adalah Cessna 172 SP. Jadi pokoknya pesawat yang paling mahal untuk tipe Cessna hari ini ada di sana. Di kokpitnya itu udah pakai kayak touchscreen. Udah keren lah pokoknya. Nah, kemudian banyak hal yang kita kembangkan di sana. Kita juga tidak hanya membangun, tidak menyiapkan penerbang dengan kemampuan yang skill yang bagus, tapi kita juga membangun karakter. Saya banyak bekerja sama dengan teman-teman di NU di sana. Saya mau cerita agak beda sedikit ya, karena ini supaya narafikih kita ikut berpartisipasi. Once upon time, Bapak tahu, once upon time di sana itu kami punya masalah. Masalahnya adalah masyarakat sana suka main layangan, Pak. Main layangan. Sementara layangan itu kalau main di atas gitu, itu kalau nabrak tabrak sama pesawat kami, baling-baling itu benangnya berbet. Bahaya Pak. Bukan hanya itu, kita punya case beberapa ATR juga sempat masuk. Itu Pak, cara tradisional adalah pakai hansip, pakai satpol PP, pakai marinir polisi, nggak mempan Pak. Apa yang saya lakukan? Saya bersyukur berangkat dari latar belakang Nahdlatul Ulama. Saya minta bantuan para yai di sana. Jadi teman-teman MWC Pak, itu pada kelas kecamatan ya. MWC NU membuat Basul Masail. Membuat haram bermain layangan di lingkungan di lingkungan kita sebut sebagai kawasan keselamatan operasi penerbangan. Hasilnya 85% reduced. 15% lainnya apa? Kebetulan ada populasi di sana masyarakat Hindu. Kami mintalah sama para sesepuh, pecarang-pecarang itu, sama pedanda. Nah, saya malah tahun 2014 tuh diganjar dikasih gelar warga kehormatan masyarakat adat Bali di Blimbing Sari. Nama kecamatannya Blimbing Sari. Jadi itu. Nah, ini menarik gitu. Di Banyuwangi kita sekolah penerbangan dalam rangka meningkatkan keselamatan. Kita minta bantuan. Kami minta bantuan teman-teman agamawan. Dan ini kemudian diadaptasi oleh teman-teman di East Indonesia sana. Teman-teman gereja, kita minta bantuan karena kan dulu sekali di sekitar bandara itu rumputnya bagus. Dipakailah angon untuk angon sapi, angon kambing.
tabrak pesawat bahaya ngelempang. Nah, itu kalau yang ngasih tahu itu sekedar cuman tentara polisi nggak mempan Pak. Tapi kalau yang ngasih tahu agamawan, selesai sudah. Ini masalahnya adalah surga dan neraka. Kira-kira gitu Pak. Menarik. Gimana Mas Isan? Jadi kalau Mas Aven punya panca penerbangan, ya, dipikir kan ada maqasidus syariah yang ada 5 itu kan. Ya, tadi dijelaskan ada faktor keamanan, keselamatan, faktor ekonomi, ya, sudah aman, selamat, tapi kalau nggak cuan juga nggak jalan. Artinya hifdzul nafasnya juga sudah sesuai, ada hifdzul malnya juga ada, cuan tadi kan. Nah, cuma akhirannya kok ada orang nggak berani naik pesawat. Duduk di belakang. Nah, itu kita punya Mas teman. Iya. Nggak berani naik pesawat. Tapi ini bisa diulas ini. Nah, Iya. itu penting. Mau biar sadar. Oke. Jadi mau ke luar negeri itu nggak nyari tiket pesawat, nyari jalur darat. Jadi ke Vietnam kok susah nyusahin orang. Itu. Nah, orangnya itu Mas. Kita mau bahasnya ontologisnya atau epistemologi? Dua-duanya. Jadi kalau Mas Aven tidak bisa mengubah beliau, ya, berarti perlu dipertanyakan. Harus bisa meyakinkan. Jadi seperti tantangan tadi, silakan saya ditanya apa saja sebenarnya. Oke ya. Jadi kita lihat ontologis dan epistemologis, aksiologis kita lewatin lah ya. Untuk epistemologis lagi, dasar logikanya. Kenapa mesti takut sama naik pesawat? Pasti karena takut jatuh. Kan nggak mungkin nggak jatuh, kan nggak mungkin terbang terus, pasti landing juga Mas. Tapi ada satu lagi ini yang menarik. Dari rumah ke sini apa? Naik motor ya. Oke, motor. Mas ngecek nggak tekanan ban motor Mas? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Mas ngecek nggak fuel bahan bakar Mas itu kekentalannya? Enggak. Viscosity dan lain-lainnya. Jelas enggak. Pasti enggak. Coba ngelihat ininya doang. Pokoknya jalurnya. Kayaknya ada polisi nggak ya? Itu pasti Anda cuma melihatnya gini. Kelihatannya udah oke motornya. Naikin starter jalan oke. Percaya aja sama nasib. Kan gitu Pak. It's never happen di penerbangan Pak. Di penerbangan kami ada namanya pre-flight check. Sebelum terbang itu kami cek. Kami kalau mau terbang itu mesti bikin flight plan Pak, bikin rencana. Saya terbang ke Surabaya. Saya sebelum terbang saya harus tahu weather di Surabaya along the route. Bukan hanya itu. Saya terbang itu pasti punya alternate aerodrome. Kalau nanti nggak bisa di sini karena apa sembarang lah, terserah lah ya, karena takdir, karena apa, saya bisa ke alternate aerodrome. Oke. Saya bernavigasi, saya pasti menghitung. Ada namanya point of no return, titik di tengah. Kalau saya terbang terus, titik lewat point of return, titiknya di sini. Berarti saya nggak boleh balik. Bensin saya nggak cukup untuk balik. Saya semua serba saya hitung semuanya Pak. Sudah ada mitigasi. Nah, pertanyaan lagi, kira-kira di Pulau Jawa ini jumlah pesawat yang celaka dibanding Innova yang celaka banyak mana? Banyak mobil lah. Kenapa kok Anda merasa bahwa naik Innova lebih aman dari pesawat? Wah itu. Karena kalau naik mobil itu ada apa-apa bisa langsung turun. Apanya? Bisa langsung turun. Ya terus? Kalau pesawat nggak bisa turun. Bisa ya. Enggak, artinya kan ada apa-apanya tuh frekuensinya dalam statistik itu sangat kecil. Oke. Terus saya memandangnya naik pesawat tetap lebih nyaman. Udah naik pesawat apapun lah Pak. Dilayani sama pramugari. Udah ada Pak. Dan lain-lain. Jadi kalau ngomong secara epistemologis, secara logika, dasar sains, gak mungkin. Jadi kemungkinan pesawat ada celaka itu jauh lebih kecil daripada BMW yang paling modern yang dioperasikan di Jakarta. Jadi gitu Pak ya. Ini epistemologis. Gitu maksud. Nah, ontologisnya ini. Menurut saya orang yang takut naik pesawat itu kurang beriman. Padahal di bulan pesantren tuh. Ini gak beriman. Katanya kan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna dan seterusnya. Gitu Pak ya. Iya. Lah kok ambek pesawat gitu.
Ya terus piye? Ya kan gitu Mas. Iya. Jadi ini sesuatu yang mungkin ya ini kesempatan baik untuk sahabat kita itu untuk kita Iya, ingatkan, untuk sadar, iya. untuk meningkatkan keimanannya. Kira-kira dimulai dari belajar naik pesawat. Ya, jadi melihatnya jangan jatuhnya. Iya. Semakin kita naik pesawat, semakin dekat sama Allah kan. Iya. Nah, ini di luar konteks, balik lagi ya. Kan kemarin tuh katanya kita itu Indonesia itu sudah berhasil mengambil hak apa sih pengawasan udara ya di daerah Flight Singapura. Information Region. Flight Information Region ya. Nah, cuman katanya itu kita cuma dapat kebagian 35.000 kaki ke atas, sedangkan 35.000 kaki ke bawahnya tetap di Singapura ya. Enggak ya? Enggak seperti itu. Tetap sovereignty punya Indonesia. Kemudian karena alasan-alasan apa itu technicalities untuk kemudahan melakukan pemanduan lalu lintas udara kita kerjasamakan dengan Singapura. Saya mau cerita Pak ya. Bapak tahu Christmas Island? Christmas Island. Like sort of Java? Di bawah Jawa? Ya. Itu negaranya mana? Australia. Nah, Bapak tahu yang kontrol siapa? Indonesia. Indonesia Raya Pak. So ini alasannya kenapa bisnis perbankan adalah bisnis yang mendunia. So untuk kemudahan-kemudahan gitu. Di sekitar Kalimantan ada cerukan sedikit yang memang punya Malaysia, tapi daripada ribet ya udahlah suruh kita yang ngurus Pontianak approach dan seterusnya. Jadi artinya flexibility itu kita butuhkan. Ini fikih sedikit lagi nih. Jadi yang mundur-mundur yang kelihatan kamera. Oke, kelihatan ya. Jadi fikih lagi nih. Jadi bagaimana kita ngurus kami di ekosistem penerbangan itu ngurus penerbangan ini kan pakai instrumen aturan. Ngurus bagaimana kita beragama pakai instrumen fikih gitu ya. Fikih penerbangan itu gimana sih? Dalam konteks dunia IQ tadi itu membuat yang namanya sebagai tadi ada konvensi Pak ya. Lebih teknis itu membuat namanya standard and recommended practices. Standar itu sesuatu yang harus dikerjakan. Pokoknya harus sama, harus itu. Contohnya jarak pemisahan satu pesawat dengan pesawat lain 29.000 kaki ke bawah itu adalah 1.000 kaki. Itu hukumnya fardhu ain, Pak. Nggak boleh nggak. Jadi seperti itu. Jadi kami bikin runway bentuknya seperti itu. Hukumnya fardhu ain. Kita ada namanya annex 14 aerodromes. Kita bikinnya harus seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya ada namanya recommended practices. Recommended practices itu sunnah lah. Tapi ya paling nggak sunnah muakkad lah kira-kira begitu Pak ya. Ya boleh beda tapi jangan beda-beda banget kira-kira gitu. Jadi orang berbeda itu kira-kira kan begini. Ya kalau pergi ke mana ya nanya contohnya kita pesta gitu ya. Kalau kita pesta lah ya lazimnya pesta gitu kan ya nggak apa-apa pakai baju apa aja nggak apa-apa tapi jangan pakai koteka juga lah kira-kira begitu kan ya. Jadi ya pokoknya yang kepantasan jadi kira-kira gitu tapi ada tapinya Pak. Dunia mensepakati bahwa kalaupun kita pengen punya deviate berbeda itu boleh. Kita mau menyampaikan differences, kita sampaikan pada di IQ di sana pada assembly. Gue Indonesia beda loh. Contohnya, ada beberapa bandara yang kita gunakan bareng-bareng tentara dan sipil. Jamak Pak di banyak tempat. Nah, tapi kita punya kekhasan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, itu kira-kira kami bagaimana mengatur di masyarakat dunianya. Kemudian masyarakat aturan standar recommended practices diadopsi oleh negara, membuat aturan di masing-masing negara. Nah, kemudian bagaimana negara itu melaksanakan peraturan bagaimana kita mengelola penerbangan ini ada etanasnya, Mas. Etanas usia. Ini usia ya. Ini ya etanas. Ada etanasnya. UN. Jadi bisa kita sebagai benchmark bagaimana katakan Indonesia udah ngurus penerbangannya. Kita punya dua. Jadi audit internasional kita sebut sebagai Universal Security Audit Program. Bagaimana kita mengelola isu keamanan dan Universal Safety Oversight Audit Program. Bagaimana kita mengelola usul keselamatan.
Kita barusan Juli 2023 lalu, USAP nilai kita ya nggak jelek-jelek amat, 88,6. Ya lumayan lah, bagus Pak, itu bukan jelek, bagus. Dari sebelumnya berapa? 67. 67. Jadi nah, gitu. Lumayan ya. Ya, Naik. nggak jelek lah, berarti kita ngurus keamanan kita agak serius. Keselamatan 2018 kita di angka 80-an. Nah, kita belum di audit, mudah-mudahan ya 90 lah. mudah-mudahan bagus gitu aja. Saya Nggak yakin. ini wujud kepasrahan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadi saya tidak ingin dianggap tidak beriman gitu. Oke. Nah, saya sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Cuman kan ini satu saya mau bahas tentang seaplane dulu. Oke. Mas Apen ini kan ya lama di Kanada dan Oke. banyak juga seaplane di sana kan untuk wisata dan lain sebagainya. Nah, kira-kira prospeknya di Indonesia gimana dan pemerintah enaknya harusnya gimana nih? Oke. Kita sepakat bahwa tidak banyak di dunia ini negara yang archipelago country. Setuju? Setuju. Oke. Negara kepulauan itu nggak banyak. Indonesia mengklaim salah satu negara kepulauan dengan pulau 17.000 sekian. Iya. Rasanya kayak paling akeh. Oh tahu Kanada berapa? 53.000, 52.000, 53.000. Jadi banyak itu mungkin sak batu-batu Kecil-kecil dihitung ya. Tapi kalau Bapak ngelihat di di Google atau apapun angkanya segitu. Berarti banyak. Menariknya adalah di Kanada itu mereka banyak suka tinggal di remote area. Anak saya sekarang terbang Pak di sana. Ngurus airport kecil yang melayani cuman 300 kepala keluarga. Dan mereka cenderung orang Kanada itu suka aja tinggal di remote area gitu. Nah, banyak sungai besar yang rata-rata kota-kota itu ada di sekitar sungai yang agak gede. Nah, sekarang kita ambil ke Indonesia. Agak beda dikit ya. Kanada juga bukan kontinen-kontinen amat. Oh satu lagi, rezim air dengan salju bisa dijadikan sama oleh teman-teman di penerbangan itu. Nah untuk Indonesia, airnya kan banyak Pak ya. Pulau banyak. Kalau kita bikin bandara di daratan, mahal Pak. Kita pengadaan lahan itu susah, ribet, aturan hukum dan udah itu mahal. Ada potensi air nih. Bisa dipakai jadi bandara. Nggak diapa-apain, nggak perlu diaspal Pak. Paling diatur sedikit lah supaya wave dan lainnya bisa diatur. Teman-teman hidrologi yang sekolah itu biar ngurus itu. Nah, kemudian pesawatnya ini Pak. Pesawatnya kan sama aja pesawat yang lain, tinggal kasih sepatu aja. Oh. Untuk landingnya. Untuk landing. Dikasih sepatu aja, namanya float. Jadi ada yang hanya untuk landing di air ke air, ada juga yang amfibi bisa Darat bisa di darat, landing darat kemudian ke air. Kenapa kita mesti perlu seaplane ini? Saya menyarankan kita mengolah isunya adalah kita mainkan isu publik dulu, isu kepentingan sosial. Pak, apa jadinya SAR kalau bisa nyari tapi susah nolong? Kan Search and Rescue nyari. SAR punya Pak pesawat Pak, ngomong terbang gitu, nolongnya susah. Tapi kalau pakai float mungkin peluang kita bisa nolong lebih tinggi. BNPB ketika tsunami bandara bubar Pak. Betul. Kan kita bisa pakai itu. Nah gitu. Hari ini saudara kita yang ada di pulau mana, di pulau kecil terpencil itu, katakan di Pulau Buru, mungkin saya nggak tahu di Pulau Buru sudah ada rumah sakit atau belum ya. Tapi rasa saya kalau sakitnya jantung nggak ketolong Pak. Respon time-nya nggak nyampe. Tapi kalau kita pakai seaplane, mungkin bisa kita tolong. Mati sih pasti Pak ya, tapi paling nggak lebih lama gitu loh. Ya nggak tahu apa langsung mati atau beberapa tahun kemudian kan gitu. Tapi paling tidak bisa seperti itu. Nah, seaplane ini adalah salah satu yang menurut saya negara yang punya populasi dan kemampuan mengatur yang cukup bagus itu ya Indonesia. Kanada Pak. Maldives negara kecil, dia memanfaatkan untuk tujuan wisata. Bagus, jalan Bapak terus di Maldives itu ada. Nah Indonesia ini peluang Pak. Pak kita punya polisi air dan udara, Polairut. Ya mestinya punya lah Pak.
Kita punya angkatan laut, mestinya punya lah. AURI mungkin juga harusnya punya lah. Terus BNPB dan lain-lain. Bapak pernah ke ke Raja Ampat? Oke, asumsinya sebelum ini ya, sebelum kemarin ya, rame-rame ya. Konon Raja Ampat sangat bagus. Saya pernah beberapa tahun lalu di Raja Ampat, dari Sorong itu ke Raja Ampat cuma naik ferry. Gak seru, Pak. Itu lain. Tidak mendatangkan ekonomi. Terus berikutnya lagi, Pak pernah ingat bahwa Komodo itu kebanyakan orang. Pulau Komodo, tahu ya? Kebanyakan orang bawa duit cuma sedikit. Kenapa? Karena ke sana itu terbangnya pakai Citylink sama Lion. Duitnya sebanyak dompet yang dia bawa. Coba bisa bayangin. Kalau ke sana itu dia terbang pakai Citylink dari Bali. Karena pesawat kecil, duitnya pakai koper, Pak. Bukan pakai dompet. Kira-kira seperti itu. Sehingga eksklusivitasnya bisa ada. Kalau kita tujuan komersial, in fact kita sudah gunakan, Pak, untuk ada tambang emas di sekitar Sumbawa sana. Itu dari Bali ada. Kemudian ada, kalau saudara-saudara bisa browser di Pulau Bawah dari Batam itu artis-artis dunia. Tom Cruise itu kalau liburan ke sana, Pak, pakai seaplane. Kita juga punya sekolahan Banyuwangi sebentar itu punya seaplane bisa mendidik calon penerbang. Artinya yang kita butuhkan adalah bagaimana kalau langsung menyerahkan kepada sektor private itu tentu tidak mudah, teman-teman ya, tidak mudah, agak mahal. Biarlah pemerintah dulu yang kerja. Jadi sederhananya begini, kalau polisi, tentara, Basarnas dan penyelenggara sektor publik ini sudah mengerjakan itu, termasuk sudah bayangin kalau di Australia itu punya flying doctor kan ya, kontinen ya, kita mungkin bisa gunakan seaplane untuk kecepatan emergency response dan lain-lain. Pemerintah yang punya duit kan pemerintah nih, Pak. Sampai kemudian bengkelnya jadi banyak, pom bensinnya itu banyak. Nah, maka ini akan menginsentif sektor swasta untuk menggerakkan lainnya untuk tujuan pariwisata, tujuan logistik dan lain-lain. Nah, coba bisa bayangin kalau langsung kita serahkan ke swasta, maka dia kemana-mana harus gembol bensinnya sendiri, tentu nggak efisien. Nah, disinilah menurut saya pemerintah ada peluang. Menurut saya ini obligatif, Pak. Obligasi. So we don't have any choices. Kita nggak punya pilihan lain. Kalau mau cepet ya kan nggak ada pilihan, Pak. Mau cepet pakai pesawat. Terus pesawat yang bisa landing di mana-mana. Karena banyak airnya ya seaplane. Kurang lebih demikian. Apalagi Indonesia itu kan terkenal dengan negara maritim ya. Oh iya, negara maritim ya, ini menariknya dari situ. Bahwa ada tantangan dan lain-lain. Ya manusia itu kan selalu dihadapkan dengan banyak tantangan. Fikirnya gimana? Ini kalau boleh tahu ide brilian ini dari Mas Afen sendiri, bagaimana itu? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak harus menjadi sangat cerdas untuk melihat tanda-tanda alam di muka bumi ini. Ada contoh di negara lain, kita gunakan teknologi ATM, Pak ya, amati, teliti, modifikasi, cari tempat kita. Yang penting jangan lupa diawali dengan bacaan Al-Basmalah. Seru. Ini lanjut nih. Setelah seaplane, drone. Atau penerbang tanpa awak ya. Oke. Itulah. Secara epistemologis, Pak ya, secara teknis, drone itu adalah unmanned aircraft system atau sistem penerbangan pesawat tanpa awak. Maksudnya yang mengawaki tidak di pesawat itu, tapi di tempat lain. Nah, kakinya dua pilarnya. Yang pertama adalah unmanned aircraft vehicle. Mesin pesawat tidak berawak. Pesawatnya. Yang kedua adalah unmanned traffic management. Untuk tujuan sipil ini, Pak ya. Kita kesampingan tujuan militer. Nah, teknologi bagaimana membuat pesawat ini terbang itu canggih banget. Yang memulai itu adalah teman-teman tentara. Tujuan untuk perang-perangan ya. Kemarin kan untuk perang-perangan. Yang penting itu bisa terbang, diatur kemana-mana untuk tujuan apapun. Untuk tujuan entertaining. Kalau dulu orang
ada olimpiade apa pakai apa itu pakai nggak keren sekarang Pak. Itu resikonya tinggi. Sekarang pakai drone. Dan itu contoh udah banyak Pak ya. Atau tujuan sekarang udah mulai digunakan untuk kepentingan logistik tertentu terbatas. Tapi ternyata Pak, ketika kemudian yang menerbangkan drone itu banyak atau banyak. Ini jadi masalah. Ya, crowded ya. Tabrakan. Nah, mesti ada yang ngatur ini. Namanya unmanned traffic management. Bagaimana lalu lintas penerbangan pesawat tanpa awak itu diatur. Betul. Ada pertanyaan Pak. Kira-kira, nah, Jawa Timur keluar. Kira-kira kalau drone itu hanya satu orang satu pilot, mungkin nggak? Satu pilot 10 drone atau 20 drone, mungkin nggak? Mungkin, teknologi bisa mengatur. Tapi ada masalah-masalah lain Pak. Ini kan harus dikendalikan, omong-omongan, supaya nggak tabrakan. Seperti lazimnya teman-teman teman-teman yang menerbangkan pesawat berawak. Kan pilotnya omong-omongan. Ya. Saya dulu ATC Pak. Iya. Jadi saya harus punya kemampuan rate of speed 125 kata per menit. Mau tahu? Indonesia 13 left heading 310 kilo for traffic report localizer. Merpati 7545 10 mile from Seattle left heading 310 kilo for traffic report localizer. Dan seterusnya. Jadi kita mesti begitu. Nah, iki lek pesawat kayak gimana? Ngomong-ngomongnya gimana? Nah, ini tentu diskusi-diskusi yang perlu dimatangkan. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Faktanya adalah kalau yang unmanned aircraft vehicle sangat matang. Pokoknya pesawatnya dibikin mereng-mereng kemana bisa. Terbang sambil ngapa-ngapain bisa. Sampai buat perang aja bisa. Tapi supaya mereka nggak saling tabrakan karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat tadi ya, tujuan sipil, itu yang perlu kita diskusikan dan kita matangkan. Itu alasannya kalau di IQ itu bukan hanya keputusan pakar yang dibutuhkan, tapi juga harus ada kesepakatan. Oh nggak boleh begini, nggak boleh begitu dan lain-lain. Jadi ada aspek-aspek kuantitatif, tapi ada aspek kualitatif. Ada aspek objektif, tapi ada juga aspek subjektif. Kira-kira gitu, Mas. Siap. Saya pernah lihat YouTube, katanya di Jakarta sudah ada itu ya, yang drone itu ya. Dia kayak Di mana? Di sana itu di planet lain atau di mana? Indonesia. Oh, di Indonesia. Oh, banyak. Jadi katanya dia pokoknya dia mengikuti rute yang pernah dia jadi dia merekam gitu ya. Jadi dia kalau pernah ke SCBD misalkan, ya udah itu trayek yang sudah terekam di Kalau pesawat itu di dunia ini hanya satu. Kalau satu ya. Nggak usah diatur. Iya. Biarin aja. Kemana-mana dia. Cuman karena hasrat manusia ingin punya banyak, itu yang repot. Iya. Wah, jangan banyak-banyak, Mas. Masih 4 ya. Mas Aven, mau nanya ini. Ini ada pertanyaan tentang apa sih bedanya ATC dengan TMC? Dan dalam konteks operasional lalu lintas udara nasional. Saya kurang begitu paham yang dimaksud dengan TMC itu apa. Ini polisi ya, lampu merah. Traffic Management Center. Oke, Traffic Management Center. Saya akan membawa ini dalam perspektif air traffic control, Pak ya. Ya. Jadi air traffic control system itu adalah tujuannya itu kurang lebih pada bagaimana satu membuat supaya tidak ada kecelakaan, tidak ada tabrakan. Jadi preventing collisions between aircraft, pokoknya menjaga jangan sampai celaka. Ya. Di udara artinya. Preventing collision between aircraft in the maneuvering area and obstruction in that area. Di darat itu juga jangan tabrakan. Bapak bisa tahu nggak? Pilot itu kalau dia mau start engine, itu di request ke ATC. Sudah Tower Indonesia 123 request startup clearance. Startup approve, temperature 30 centigrade misalkan gitu. Kenapa? Sampean tahu? Kan nggak kepingin orang itu bakar bensin lama-lama. Jadi the best holding itu di mana? Di ground pada saat engine mati. Jadi makanya dia tanya supaya nanti ada macet nggak? Daripada macet yang mending berhenti aja dulu. Kira-kira begitu filosofinya Mas ya. Start engine. Yang ketiga adalah menjaga orderly flow supaya lalu lintas itu jalan. Kemudian efektif dan efisiensi. Dan terakhir adalah dalam hal bagaimana kita melakukan pertolongan kecelakaan, penerbangan dan fungsi SAR.
Kira-kira demikian. Itu ATC itu secara prinsip begitu. Kemudian secara organisasi ATC itu secara filosofi ya, dibagi 3 ruangan Pak. Yang pertama adalah tower. Tower itu kewenangannya, tower itu yang Bapak lihat di menara, di bandara. Kedip-kedip itu ya? Nah, Semua yang tinggi Mas. Ini. Ya. Semua benda tinggi itu yang kayak gitu, ini obstacle itu pasti orang kedip-kedip. Oh ya. Ngasih tahu Pak supaya pilotnya itu jadi ngasih tahu supaya nggak natap. Semua pasti begitu. Tower juga pasti ada. Tapi pasti di atasnya ada obstruction light yang muter-muter itu. Nah, itu kewenangannya mana? Sepanjang mata memandang. Jadi kira-kira ini lupa nama saya. Mas Aji. Om Aji ini ya kan manusia. Mas Aji ini kalau apa namanya itu kalau dia itu apa namanya itu kalau Om Aji ini tiap hari makan wortel, vitamin A-nya mantap gitu, 10 km lah. 10 km lah kira-kira. Stop lah itu kira-kira orang mampu melihat itu. Nah, in average tower itu sekira gitu. Tapi kewenangannya up and down sampai di ground. Kemudian ada namanya approach control office, approach control unit. Itu untuk yang climb design ngatur. Kan gak ada tabrakan Pak. Gak ada remi Pak, gak ada remnya. Jadi kita pakai matematika. Jadi bagaimana mandu lalu lintas udara atau air traffic itu kerja itu ada yang radar, ada yang non radar. Kalau yang pakai radar ya kelihatan. Misalnya pantau. 310, 1.7545 bisa tuh 7,000 feet, kelihatan ya. Tapi ada yang non radar Pak. Kami masih mengajarkan di sekolahan pakai matematika, pakai kalkulator kira-kira begitulah. Tapi it's like many years back lah, udah lama. Omong-omongan Pak, kalau yang radio itu VHF tuh jauh-jauhnya berapa? 100 mil lah ya. 100 mil, 150 mil lah VHF. HF itu 150 mil. Tapi Bapak bisa bayangkan, kalau terbang dari New Zealand mau ke Seattle misalnya, ngawur aja lah ini ya. Itu kan melewati samudra gak karu-karuan Pak ya. Nah, sekarang kita ngomongnya nggak bakal nyampe Pak kalau kita pakai voice. Pakai namanya CPDLC, Control Pilot Data Link Communication. Pakai text messaging, kira-kira begitu. Jadi kan kira-kira lebih safe. Nah, itu tadi yang kalian bisa. Terus paling atas itu namanya Area Control Center, itu untuk yang ngurus en route. Nah, air traffic control kerjanya seperti itu. Jadi air traffic control system sudah sangat maju, sangat canggih. Kita sudah sangat tidak lagi hanya menyandarkan pada bagaimana manusia mengatur, tapi kita udah punya sistem, kita punya air traffic flow management system dan lain-lain. Jadi teknologi udah banyak membantu kita dan tidak serumit yang dibayangkan orang. Jadi ATC itu agak enak Mas, kerjanya nggak terlalu rumit, bayarannya banyak. Ini yang menariknya di ATC, karena sistem udah banyak bantu. Jadi ada flight planning, kemudian article information services, informasi itu pertukarannya mudah, nggak seperti dulu. Ya, gitu Pak. Begitu Mas Haji. Siap. Saya punya pertanyaan Pak. Ya silakan. Di semua pesawat itu pasti melarang merokok di dalam pesawat. Apa hubungannya rokok dengan keselamatan? Apa hubungannya asap rokok dengan penerbangan lah? Hubungannya asap rokok dengan penerbangan. Kenapa kok dilarang lah gitu? Oke. Bapak nggak bisa nggak merokok. Bapak Bisa. merokok. Bisa nggak ngerokok? Bapak kalau terbang itu pengennya mau merokok. Iya. Ya kadang-kadang mulut asam berjam-jam gitu. Pertanyaan sebenarnya. Bapak kalau terbang mau merokok. Terbang pakai pesawat yang bayarnya agak banyak. Pakai orang lain. Oh bisa ya? Bapak pakai private. Oh bisa itu ya? Begitu. Ada Sama yang seperti Bapak pakai Volvo nyetir ya. Kalau itu Volvo Bapak rokok aja nggak apa-apa. Yang ngerokoknya jangan banyak-banyak, satu pelan-pelan gitu nggak masalah. Tapi Pak, kalau Bapak rokokan sama orang bayar, sama Bapak naik bus, naik bis,
Akas. Bus malam lah, bus malam. Bus malam Jawa Indah gitu. Wah, Sekalian sumber kencono itu. Sumber kencono digepui teman-teman lainnya. Tapi lebih seperti itu Pak. Di samping ada faktor-faktor lain, faktor kita penilaian resiko Pak. Jadi ya bagaimanapun itu bisa Mengganggu kenyamanan. Bukan Bapak kan ini namanya keselamatan. Ya, ya. Nah, keselamatan ya ada potensi kebakar dan lain-lain. Oke, Nah, tentu itu kita menghindari sekecil itu. Bahkan hari ini internasional sudah punya regulasi tentang penggunaan vape. Vape. Yap. Itu harus dipisahkan baterai dengan sumber airnya, sumber apinya. Dipisah Pak, beberapa jenis tertentu. Terus kita sudah mulai membatasi penggunaan membawa baterai, Power bank. power bank tertentu tidak kita sarankan. Kecuali kalau dikosongkan kali ya. Apanya? Tidak diisi gitu. Casingnya doang, ya nggak apa-apa. Maksudnya belum dicas maksudnya. Ya enggak lah, artinya Tetap membahayakan ya. Sebetulnya sih gini Pak, lebih pada kita minimizing risk. Yap. Kan yang tahu itu bahaya dan tidak kan hanya Gusti Allah ya. Silakan pikir. Tapi Mas Aji punya pengalaman bawa power bank di pesawat? Bawa rokok. Enggak skala besar sih. Iya. Cuman kan kita juga belajar karena kita di industri baterai kita juga belajar tentang regulasi atau standar apa sih namanya standar di baterai itu biasanya namanya apa ya? Jadi kalau baterai itu secara prosedur untuk pengiriman itu harus memenuhi standar apa itu ada. Bahkan ICAO juga ada. Kita belajar juga tentang regulasi dari itu. Jadi saya memahami itu. Jadi kalau kemana-mana sebisa mungkin nggak bawa power bank. Soalnya HP saya juga awet baterainya. Jadi moralnya Pak, kalau beli handphone ya nggak mahal. Atau kalau mau ngerokok sewa private jet. Ya. Ono duwe, ono rupa. Ya nggak mahal dikit sendirilah supaya yang lainnya nggak ganggu. Cuman ya mahal. Pakai banget Pak. Gitu. Ya kalau naik private jet, ngerokok di private jet, kalau ngerokok yang murah aja ngapain? Cerutu gitu kan. Ya, tapi kan ya oke lah, sosok lah itu. Jadi kira-kira begitu. Sama seperti pakai handphone. Pembelajar fisika tentu juga menjadi menarik. Apa dilarang ya? Terus ITU kan sudah misahin frekuensi kan nggak sama frekuensinya penerbangan ini. Ini lebih pada minimizing risk. Ya. Nah, karena handphone Bapak mungkin tidak mahal-mahal amat, bocor bisa mengganggu. Makanya sarannya beli handphone yang mahal, sehingga resikonya bisa berkurang. Tapi sederhananya begitulah kira-kira. Menarik. Mas Izal, ada tanggapan tentang apapun di dunia penerbangan? Wah itu. Pertanyaan. Sebelum ini relevan sama pertanyaan yang ada di request itu. Mungkin ini ya yang banyak diingatan orang termasuk teman kita yang takut naik pesawat itu ya. Mungkin kan kemarin di India itu. Ternyata itu kan ya Bocor ya? nggak tahu itu kan, kecuali kalau di atas kena badai kena apa itu kan baru naik terus Oleng. jatuh gitu ya. Terus kasus Malaysia dulu MH berapa itu yang nggak tahu itu belum ketemu ya. Menghilang. Belum ketemu. Nah, relevan sama itu ya. Seberapa sering pesawat diperiksa keamanannya? Terus tragedi pesawat yang paling mengerikan dalam sejarah Itu perang dunia penerbangan kedua banyak pesawat jatuh. Enggak, maksudnya. Nah itu biasanya faktor apa? Apakah faktor karena human error atau dibajak atau apa gitu? Oke, teman-teman sekalian, mungkin pertanyaannya diksinya saya perbaiki. Kalau diperiksa keamanannya, kalau keamanan terkait dengan unlawful interference Pak ya. Kalau diperiksa keselamatannya terkait dengan kecelakaan. Wah, keselamatan. Saya baca dulu yang keamanan dulu, yang gampang dulu ini, yang gampang dulu. Jadi kalau di keamanan penerbangan, kami mengenal ada namanya audit, inspeksi, survei dan ya semacam itu pokoknya. Audit itu kita general check up semuanya Pak, semua aspek kita periksa.
Jadi yang kita periksa bukan hanya pesawat Pak, bandar udara, navigasi penerbangan, angkutan udara pesawat berarti. Kemudian regulator agent, bahkan training itu kami periksa sebagai negara, sebagai regulator. Itu sisi keamanan. Di keselamatan juga sama. Kami punya audit dan lainnya. Tapi ke dalam konteks saya mencoba memahami pesawat ini supaya nggak celaka diapain saja sih. Ada diinspeksi sekian jam itu ada Pak. Sampai kemudian ada overhaul itu ada. Semua disesuaikan dengan company manual. Jadi Bapak kalau beli iPad itu kan ada buku kecil. Manual book gitu ya? Ikutin itu Pak. Kapan harus dibersihkan dan ikutin aja itu. Sama kayak pokoknya kalau kita ngikuti manual kita, insya Allah selamat di dunia wal akhirat. Bapak ngikuti Quran hadis, insya Allah ketemu kita nanti di surga. Kira-kira begitu Pak. Jadi semua mengikuti manual-manual itu. Nah biasanya tragedi yang katakanlah 5 terparah itu faktornya karena pengecekannya kurang atau? Jadi kami di accident and incident investigations itu kami tidak menganggap ini sebagai policy untuk blaming policy Pak. Kami biasanya menggunakan untuk lesson learned. Kenapa lama? KNKT itu mandatnya setahun maksimum sampai kemudian final gitu, Pak. Ada aturannya lah. Jadi kira-kira gini Pak ya, melihatnya itu adalah kita tidak pernah namanya kecelakaan karena single cause. Pokoknya ini karena pilotnya ngantuan, nggak ada. Pasti itu ada banyak variabel. Kompleks. Kompleks. Jadi could be karena orang, karena prosedur, karena people prosedur facility, kemudian karena weather, atau karena regulasi, atau karena apapun. Ya. Takdir juga lah ya. Itu terakhir aja. Karena itu uncountable measures gitu. Jadi kira-kira begitu. Nah ini pada kondisi apa pihak yang berwenang bisa mengambil peran ATC? Misal pada kasus terorisme. Berwenang mengambil peran ATC pada kasus terorisme. Kayak kasus kemarin kan katanya dibajak teroris ya? Yang pesawat mengantar haji kalau nggak salah, atau menyebut yang baru terjadi. Tapi ini menarik ini. Kalau pesawat dibajak, ya itu biasa Pak, banyak. Contohnya banyak. Pesawatnya dibajak. Ini pertanyaan bagus ini. bukan hanya di Tapi kasus coba ini. bayangin. Bapak tahu. Saking semangat ya. Bapak coba kita tahu. Separuh Indonesia, ya, dari Jawa Tengah, Blora, ke sini, anggaplah Kalimantan belah dua. Ya. Kan kita punya 2 FIR, Pak. FIR Makassar sama Flight Information Region Jakarta. Itu dikontrol sama Jakarta. Coba bayangin, kantor itu dibajak. Seru, Bos. Seru ya. Ini ide buat Kiamat. Jadi kalau mau bajak jangan pesawatnya ya. Enggak, atasnya tengah-tengah Sugro Kubro apa itu? Jangan lah ya. Subro. Nah, itu. Saya ikut percaya sampean aja lah. Nah, ini yang menarik ini. Kalau itu yang waduh bahaya, Pak. That's some reasons why kami di airport biasanya Fakultas ATC kan di sekitar airport. Kami punya namanya Airport Security Committee. Komite Keamanan Penerbangan. Kita pokoknya gotong royong lah bikin supaya bandara itu jadi aman. Ya. Jadi kalau kita membagi 3 kode, hijau, kuning, merah. Kalau hijau ya damai-damai masih sipil. Kalau sudah merah nanti ada polisi tentara yang ngurus. Kita udah punya prosedur itu. Dan ini adalah sesuatu yang suatu worldwide. Cara kami mengerjakan di sini ya sama dengan teman-teman di Heathrow di Inggris sana. Karena kita mengacu pada kiblat yang sama di ICAO gitu, Pak. Kenapa sering terjadi delay? Pak, kalau ini curhat ini. Ini takdir. Ini curhat ini. Atau komplain. Banyak, Pak, kompleks, Pak. Kalau kenapa delay itu kenapa? Karena malas bisa, kebelet bisa. Tapi ada saya mau sampaikan sesuatu. Tren penerbangan di Indonesia, misalnya ini ya, ini belum waktu dimakan tapi ini terbang itu biasanya gini.
Saya terbang itu saya mengambil contoh ini Pak, gini loh. Jadi saya terbang dari Jakarta ke Surabaya. Ya. Surabaya kemudian ke Makassar, Ya. Makassar Ambon, Jayapura. Ini misalnya Pak ya. Begitu juga kembali nanti. Bapak bisa bayangkan kalau yang di tengah itu terjadi delay, maka semakin lama delaynya bertumpuk. Beruntun ya. Itu beberapa kecenderungan Indonesia. Saya ini dalam konteks sebagai penikmat jasa transportasi udara, saya tidak begitu suka kalau terbang sore. Itu dapat jatah akumulasi delay. Betul. Saya lebih suka terbang pagi. Triknya berarti Kalau terbang sore, ya biarlah itu karena nasib saja. Karena tiketnya dibeliin, dapatnya cuma itu, terus nggak punya pilihan, ya sudahlah. Itu nasib. Saya untuk. Jadi kurang lebih demikian Pak. Terus delay kenapa? Ya banyak lah pasti. Ya. pasti triknya kalau memitigasi delay ngambil flight pagi. Flight pertama. Wah, nggak usah gitulah rumit-rumit. Handphone saudara itu kan bagus. Ya kan, makanya saran saya beli handphone yang mahal. Udahlah pakai flight radar tuh ketahuan itu Iya. Nah, jadi pakai itu. Kalau misalkan saudara mau jemput pacar, saudara teman di Soekarno Hatta, kira-kira wah masih 3 jam lagi. Rokok-rokok adut lah. Dari mana gitu, nggak usah buru-buru ke sana. Kalau semua keburu ke sana Pak, tumplek orang yang nggak ada gunanya di sana. itu repotin Pak nanti Pak jadi gitu. Nah ini Mas Aven, kita kan punya survei kecil-kecilan Siap. di berbagai naratamu yang hadir ini. Yang hebat-hebat kita itu ya. menghadirkan yang hebat-hebat, yang ekspertis. Nah, Mas Aven di titik ini, apakah dulu sudah direncanakan atau dicita-citakan bahwa ingin bekerja di penerbangan? Atau kecelakaan? Punya ilmu yang ingin ditekuni gitu. Saya mendefinisikan saya sekolahnya itu serba kecelakaan Pak. Saya lulus SMA sekolah di Curug. Sebuah penerbangan pasti. Oke. Dan kawan-kawannya. Saya S1 saya akuntansi Pak. Saya akuntan Mas. Di Kenapa? Rawamangun itu? No. Oh, bukan. Kenapa saya sekolah di situ? Karena saya mengejar istri saya. Ini wallahi Pak. Suatu saat saya bertemu dengan istri saya melihat, bukan bertemu, itu belum. Iya. Saya melihat Calon ya? ya ada seorang wanita di antara kerumunan orang banyak di Lipo Karawaci saat itu. Boleh juga ini. Wah. Besok dititeni Mas, dititeni. Tapi secara jujur sih saya punya opsi-opsi yang lainnya juga. Saya sebenarnya harus meyakini bahwa Charles Robert Darwin itu adalah ilmuwan hebat. Dia pernah bilang special creation will be created by means of the natural selections. Saya mempercayai itu. Nah, saya memilih beberapa opsi-opsi itu. Ada isi saya, waktu Tari istri saya, itu kuliah satu tempat, kuliahnya akuntansi, saya temenin 4 tahun betulan. Belum lulus saya kawinin sebelumnya. Saya punya 4 orang, 3 orang anak sekarang. Jadi S2 saya Public Policy, S3 saya Manajemen Pendidikan, tapi saya sangat banyak mencukupkan dengan berbagai keahlian teknis di bidang penerbangan. Jadi seperti itu. Ya, salah satu buku terkenalnya ini ya, Antologi Cinta. Ya itu masalah percintaan. Tapi memang mengurus penerbangan terus pakai cinta. Kalau pakai cinta, kalau nggak ada cinta itu bagai taman tak berbunga. Itu kata Roma Irama. Kalau antara sistem penerbangan kan hampir sama di dunia ya. Secara sistem. Ada perbedaan nggak? Misalnya secara sistem yang lebih maju mungkin kan Amerika ada. Ya. Dengan Indonesia itu gimana? Ada bedanya? Oh tentu ada Pak beberapa penerbangan. Teman-teman yang di fisika misalnya sistem satuan yang berstandar metrik dengan fit misalnya itu pasti beda. Tapi yang sama-sama fit. Tapi begini Pak, hari ini katakan yang sama-sama barat itu terpolar pada 2, Airbus dan Boeing.
Bahkan untuk terminologi mereka bikin sendiri-sendiri Pak, beda-beda, nggak mau sama. Oh iya. Saya menduga biar gaya aja. Tapi secara filosofi sama. Ada beberapa pembedaan sedikit-sedikit. Mungkin ya karena harus ada novelty dan ada pembeda ya secara keilmuan, barangkali demikian. Tapi in general apa ya? Kalau kata orang Jawa Timur tuh reng-rengannya itu semua sama Pak. Jadi patokannya sama, tapi technicalities-nya yang kemudian membuat beda. Terakhir ada kultur. Itu faktor kultur itu penting juga. Kultur bagaimana masyarakat tersebut ini. Katakan begini. Di daerah tertentu runway-nya pendek-pendek. Maka kita gunakan pesawat dengan karakter tertentu dan seterusnya. Kira-kira begitu. Kalau orang awam biasanya melihatnya ini sini sama gini. Boeing sama Airbus kan bedanya itu ya Pak. Salah satu. Yang satu nyetir, yang satu gini. Biar ada bedanya katanya. Nah, nyetir mobil sama nyetir pesawat. Kalau sama-sama gini sama dong. Gitu Pak. Kalau boleh nanya satu lagi ini Mas. Kenapa biasanya nggak tahu ini ya, yang sering viral tuh koper dibanting-banting, dan memang pengalaman tuh pasti dari penerbangan koper pasti rusak. Ini nggak begitu. Saya ini pendapat saya Pak ya, saya berpendapat bahwa ngurus penerbangan itu ada tadi harus pakai cinta tadi ya. Tapi intinya adalah ada services yang harus kita mainkan di sini. Jadi ini nggak cuma masalah safety, security, tapi ada services. Cuman services itu sesuatu yang sangat sangat sulit diangkakan. Ini masih PR kita. Bagaimana kita bisa memberikan service excellence kepada orang lain, kepada masyarakat, dan itu menjadi PR di banyak negara Pak. Di Eropa lebih berantakan, di Amerika lebih berantakan dibanding kita. Tapi memang ini adalah satu isu yang saya rasa kita di Indonesia juga sedang menghadapi isu itu, dan we are progressing to better lah Pak. Tapi satu yang paling penting itu gini, sampean kerasa nggak? Oke, sebutkan satu bandara di Amerika Serikat yang lebih baik secara looks dibanding Terminal 3 Soekarno-Hatta. Belum pernah masalahnya. Kalau minimal mengunjungi 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 secara dunia maya lah. Atalanta? Enggak ya? Karena di Dubai itu juga sama sih. Oh, kalau Dubai bagus Pak. Bukannya tempat ya termasuk bagus lah. Termasuk bagus. Looks-nya. Iya. Nah itu menarik sekali Dubai itu, silent airport dia ya. Iya. Jadi nggak ada pengumuman. Itu kok ada model begitu ya? Unik gitu. Yang penting sepakat Bos. Cuan lagi. Itu kan masalah kultur Pak. Kemudian kultur diatur dalam satu regulasi. Kita pernah dulu mencoba kan. Dulu pernah satu masa nggak ada pengumuman ya, tahu-tahu nyasar semua. Tapi that's the matter of fun lah, kesepakatan yang kemudian diregulasikan. Saya pikir demikian. Ada pengumuman aja masih nanya ya, gimana nggak ada. Jadi Bandara Soekarno-Hatta itu termasuk yang terbaik. Bahkan Soekarno-Hatta, menurut pendapat saya, salah satu yang terbaik. Yang menjadi masalah di kita itu adalah kita ini kadang-kadang nggak bangga sama punya kita sendiri. Ya. Pak, iya. Jadi gini Mas, sampean kan pernah di Amerika pasti. Pesatnya lele loh Pak. Betul. Tua-tua. Tua-tua. Udah gitu terus pramugarinya gak enak dilihat Pak. Nah, udah gak enak lah pokoknya Pak. Apa alasan kita? Ya oke lah, kita masih ada beberapa, ada suka delay dan lain-lain. Di Prancis Charles de Gaulle, wah itu biangnya Pak itu Pak. Artinya ini tidak menjadikan excuse bahwa kita ada delay. We are progressing ke sana gitu loh. Kita menuju ke sana. Kalau bandara ini kepingin bagus, itu nggak cuma kerjaannya tukang bandara atau petugas bandara. Nah, sampean juga mesti adil. Ngerokok di tempatnya. Nah, itu Mas Haji itu. Terus kalau antri ya ikut-ikutan antri. Terus kalau ke sana sudah tahu kalau bawa terbang itu jatahnya cuma 20 kilo, ya nggak usah naik-naik. Tapi ya jangan dibangun.
Bisa juga itu. Nah itu that's another story yang itu. Nah, jadi kira-kira begitu. Artinya ya mesti bareng-bareng untuk ngerjain ini, nggak bisa sendiri. Even masyarakat harus berpartisipasi. Dan kita nggak bangga soalnya memang kita diajari untuk tidak takabur soalnya. Makanya tidak. Enggak lah, artinya oke, kita tidak perlu takabur, tapi tidak perlu mencemooh. Mas Haji itu misalnya. Kayaknya kan orang kita itu kan kalau yang bau-baunya bule mesti bener aja gitu, mesti bagus. Banyak karena ngomongnya pakai bahasa Inggris. Jelek Pak di sana Pak. So bagus kita. Ya, apalagi di beberapa bandara kita punya icon yang ditampilkan ya. Oh udah pokoknya bagus lah. Iya. Apalagi zaman-zaman apa ya? Wow. Wah, apa lagi ya? Betul, mantan pejabat. Gitu amat juga lah. Artinya bandara-bandara kita nggak jelek-jelek amat. Ya. Artinya gitu loh. Nggak jelek-jelek amat. Artinya misalkan di Surabaya, lumayan lah. Bagus karena Coba cari sudah se-Amerika yang ada sotonya, nggak ada. Hanya di Juanda itu. Betul Pak ya. Tetap menarik Pak itu Pak. Nggak artinya kita mengelolanya emang belum sangat bagus, tapi tidak perlu mencemooh. Harus ada pride supaya kita bisa bangun lebih bagus lagi. Local pride. Nah terus kayak apa itu? Spelling kita nggak ngomong yang terlalu canggih-canggih lah. Iya. Sampean kepengen bandara kita bagus, tapi ke airport semuanya bawa mobil sendiri, bikin sumpah gitu Pak. Oh iya. Sampean tahu nggak? Keretanya itu bagus banget kita. Oke, Oh, iya. baru ya. Udah lama lu naik. nggak Nah, maksudnya baru beberapa tahun belakangan ini. beberapa tahun itu sangat Pak, sangat panjang loh Pak. Tapi coba deh, artinya nggak jelek-jelek amat, artinya oke loh gitu loh. Ada sesuatu nggak jelek-jelek amat lah, ya memang katakan Singapura memang bagus. Cuma satu ya Bos. Cuma satu gampang Pak bikin Pak. Kita banyak Terintegrasi gitu ya. mau terintegrasi apa Oke. Ini terakhir dari saya. Mungkin nanti Mas Haji mau nanya. Dari sejauh pengalaman Mas Afen ini, apa pengalaman yang sangat menegangkan saat bertugas dan itu terngiang-ngiang gitu? apa ya? Biasanya pengalaman yang menegangkan petugas itu ketika nggak punya duit. Sama dong. Bukan duit Jadi begini Pak intinya, kami beruntung di penerbangan itu kami bekerja selalu ada SOP. Kemudian kami selalu bekerja bertugas ya dalam konteks ini ya, bukan konteks sosialnya. Bertugas itu kami selalu punya contingency plan. Ya. Bila gagal ini begini, gagal itu begitu. Jadi kami bersyukur dalam penugasan tidak terlalu rumit. Ya semua standar. On the track ya? Ya in order begitu saja. Ya tapi tetap tadi itu. Terus kalau akak nggak punya duit, terus istri marah-marah melulu. Aduh itu udah saya rasa itu hal yang common saya rasa itu Pak ya. Itu otaknya terbang. Oke. Sangat menyenangkan sekali ya kerja di dunia penerbangan ya. yang penting punya duit. Dan HP-nya bagus. Oke, Mas Haji ada pertanyaan buat Mas Afen? Udah cukup sih. Udah cukup ya. Oke. Bentar aja nih duit. Ini kita sudah 1 jam 12 menit. Wow. Saya kira baru 30 menit ya. Ternyata enggak kerasa gitu. Mas Rizal ada tambahan? Cukup udah lama. Nanti kita lanjut di Ihsan aja. Closing statement, Mas Afen. Closing statement buat kawan-kawan semuanya. Jadi begini, saya coba berperspektif ya. Ya. Orang berpikir bahwa ekonomi itu dibangun adalah pertemuan dari produksi dan konsumsi. Ya. Pertemuan demand dan supply yang bertemu di satu titik yang namanya titik equilibrium. Itu terlalu kuno. Tidak mungkin sperma dan ovum bertemu dengan sendirinya. Pasti dipertemukan oleh proses alam atau teknologi. Sama juga dengan demand dan supply. Mas nggak usah ngumun Mas, tenang. Sama juga dengan ekonomi. Demand dan supply, pasar dan konsumsi tidak akan bisa bertemu dengan sendirinya. Itu yang mempertemukan adalah transportasi distribusi. Dan kalau kepingin bertemunya cepat,
Salah satu Pak, transportasi udara, penerbangan sipil. Nah, kalau sampean mau cepat, urus ini dengan benar. Kira-kira demikian Pak dari closing dari saya. Kalau closing dari saya berarti ini, naik hajinya tetap naik pesawat, jangan naik kapal ya. Mundur ke belakang kalau itu. Ya, bisa. Siap, saintis sekali. Mas Rizal. Kita ternyata punya bandara yang tidak jelek-jelek amat gitu kan tadi. Cuma kita jangan Berarti cuma 9 bagus. kalimatnya beliau begitu yang bagus lah ya. Cuma jangan takabur tapi juga jangan mencemooh. Tawasud. Sebagai penutup dari penjelasan Mas Aven dan berbagai pengalamannya, kita mengetahui bahwa ternyata di dunia penerbangan itu tidak serius-serius amat gitu ya. Jadi memang perlu ada cinta, ada perjuangan yang akhirnya untuk keselamatan dan kemaslahatan umat. Dan kalau ada duit tadi balik lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan saksikan terus Kiswah, Kajian Siniar dan Dakwah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.